Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, yang saya banggakan untuk rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan di topik menjalankan presentasi pada PowerPoint. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam menjalankan thread presentasi PowerPoint, jadi ada beberapa langkah. Jadi ada salah satu 3 cara paling tidak. Yang pertama, jadi pada Microsoft PowerPoint Anda, setelah Anda buka file PowerPoint, kemudian coba cari di tab menu slideshow. Slideshow, kemudian Anda coba klik, current slide. Itu dia akan tampil secara slideshow-nya. Kemudian yang kedua, dari di keyboard Anda, coba Anda tekan di F5. F5. Kemudian yang ketiga, kemudian di di bagian bawah untuk di layar PowerPoint Anda ada ikon slideshow, Anda bisa tekan. Itu untuk cara menjalankan presentasi. Coba kita praktekkan. Ini kondisi untuk di PowerPoint yang kita pertama kali cara buka. Belum untuk dipresentasikan. Jadi untuk mempresentasikannya bisa dengan cara yang pertama, klik aja di menu slideshow, kemudian di untuk current slideshow, play from current slideshow. Anda klik aja di sini, kemudian akan tampil. Ini di cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, jadi Anda bisa langsung tekan di F5 pada keyboard Anda, kemudian nanti akan tampil di F5. Jadi kalau Anda tekan di F5 tentu akan tampil seperti ini juga. Untuk di keyboard yang OS Windows, OS Windows. Kemudian selain itu juga ada pilihan di pojok kanan bawah, ada ikon slideshow. Anda cukup tekan di slideshow. Ini di slideshow-nya, itu akan tampil. Ini adalah di cara untuk menjalankan di slideshow. Dari gambaran ini, jadi dari slideshow itu sendiri ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Jadi antaranya adalah di record slideshow, kita bisa membuat video dari slideshow yang kita lakukan. Dari presentasi atau file PowerPoint yang kita lakukan. Jadi caranya, jadi cukup dengan klik record slideshow. Nanti akan dimulai di start recording. Sesuai dengan di topik kita pada kali ini, jadi ada sedikit untuk tugas praktik. Jadi tugas praktiknya Anda membuat bahan untuk di slideshow, kemudian Anda rekam untuk slideshow-nya. Jadi yang tugas sesuai dengan perintah tugasnya kalau Anda download itu perintahnya. Jadi Anda diminta untuk yang pertama adalah buatlah slide PowerPoint seperti gambar di bawah ini Untuk teks boleh diganti. Teks boleh diganti. Jadi untuk yang pertama yaitu di membuat tampilan yang pertama ini. Jadi Anda bisa copy tema dari sini Caranya Anda klik copy saja. Anda klik copy. Kemudian Anda buka slide baru. Slide baru Anda bisa file, kemudian di new presentation. New presentation nanti akan keluar blank. Di dalam blank di sini Anda bisa paste. Untuk membawa temanya supaya ikut semua, Anda untuk pastenya pilih yang keep source formatting. Nanti akan terketik. Jadi tugas untuk jawab yang pertama sudah kita tinggal ganti, sesuaikan dengan ini misalnya saya ganti nama, kemudian di kelas misalnya nama untuk kelas AP. Ini sudah jadi untuk jawaban yang pertama. Kemudian di yang kedua Anda diminta buat diagram di bawah ini, jadi di slide PowerPoint. Jadi ini berarti kalau kita amati dari tugas yang ini, berarti kita diminta untuk buat smart art. Smart art.
Nah, Smart Art. Caranya berarti kita siapkan untuk lembar baru. Kalau dilihat di sini, coba kita lembar baru yang masih putih ya. Dari diklik di sini, kemudian klik New Slide. Ya, New Slide, kita pilih lembar yang apa namanya masih kosong. Di sini, nah, pilih yang ini. Nah, otomatis di sini, kemudian apa saja sih isinya? Nah, isinya mulai dari apa namanya logo IS ya, kemudian di session ya, session flow. Nah, coba kita ketik yang pertama ya, saya mau tulis di ya, session flow. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian saya setelah ngetik ini, kemudian saya mau memasukkan di logo IS ya, session flow. Ternyata S-nya kurang satu. Kemudian saya mau masukkan di gambar. Ya, klik aja insert, kemudian dicari gambar GS-nya di mana. Dari gambar GS-nya saya di download, kemudian di sini ada yes. Insert saja. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan di layar. Udah, ini udah GS. Kemudian kita masukkan di Smart Art ya. Caranya kita cari Smart Art yang sesuai ya, kemudian di Smart Art ya, kita coba tadi untuk gambar yang apa ya. Kayaknya kalau tidak salah masuk kategori di proses ya. Ya. Masuk kategori di ini ya. Jadi di ya basic bending process, diklik saja. Ya, sudah tersedia ini ya. Kemudian ya, kita coba apa sih tulisan yang pertama mulai GS the contact ya, available global ranking ya. Kemudian kita masukkan saja ya, pertama di GS. Jadi kalau pada saat seperti ini ternyata kita masih kurang satu ya, masih kurang satu untuk N. Jadi kita bisa tambah. Jadi kalau misalnya ya teks ya samping itu tidak muncul ya, cari aja di menu di sini ada tombol ya, klik aja ini muncul ya, the future. Setelah the future ya, Anda silakan boleh klik enter ya, tekan enter, nanti akan muncul tambah lagi ya. Kemudian kita baru ketik dia. Otomatis ya udah jadi ya, hampir sesuai ya. Jadi tinggal pewarnaan saja ya, tinggal pewarnaan saja untuk di apa gambarnya. Jadi untuk pewarnaan misalnya kita bisa sesuaikan saja. Jadi kita bisa change color ya, change color kita mau pakai yang mana, pakai yang ini ya, ini. Kemudian untuk yang tulisannya kita mau warna yang apa di sini, tetap hitam ya, tetap hitam. Jadi di kita kasih underline yang untuk semua tulisan ya. Ya, ini di slide yang kedua sudah ya, jadi sudah jadi ya, sudah jadi untuk ya slide yang kedua ya. Jadi ini caranya. Kemudian dan apa namanya yang ketiga, silakan Anda dibuat ya. Kemudian caranya bersama. Jadi dari sini kemudian Anda bisa klik ya,
di enter ya, tambah thread lagi ya, klik aja new thread. Jadi yang mana yang mau Anda pilih, monggo tadi. Jadi misalnya ini ya, ini kemudian kita coba ya mengerjakan yang ketiga ya, yang ketiga, perintah yang ketiga Anda diminta untuk buat ya thread seperti gambar 2 ini, yaitu terkait dengan di personal planning proses. Baik, setelah selesai kita buatnya, jadi untuk personalnya proses diagram sudah selesai ya, jadi menggunakan semangat. Kemudian kita yang keempat, yang keempat kita diminta untuk buat tabel ya, call rates comparison ya. Kita atur sesuai, ini minta warnanya oranye dan hitam. Nah ya, jadi sudah hampir sesuai, tinggal kita mau masukkan tabel. Kolom ya, 7 baris ya, kita sudah dapat tabel. Nah, kita tinggal isi. Tinggal isi saja, jadi sesuai dengan kalimat yang ada di situ. Ya, kalau sudah jadi ya hampir seperti ini ya, kita tinggal dikerjakan ya untuk yang memberi transition ya, transition dan animation semenarik mungkin ya. Untuk selanjutnya kita beri coba transition. Jadi untuk slide yang pertama saya kasih transition. Jadi ya ada beberapa pilihan transition, silahkan dipilih ya, misalnya pilih yang mana. Jadi kalau misalnya saya di sini pilih yang curtain ya, nanti yang curtain ya, berarti seperti ini ya.
ini. Kemudian yang kedua di sini saya pilih yang tidak karten lagi ya, saya pilih yang lain, misalnya saya pilih yang ini ya. Itu yang ini juga saya pilih yang lain, jadi misalnya saya pilih yang satu ini ya. Terus yang ini saya juga pilih ya yang lain ya. Misalnya saya pilih yang ini sudah transaction sudah. Kemudian kita tinggal ngatur misalnya untuk yang ya animation ya, animation. Jadi Anda bisa kasih animasi untuk apa namanya beberapa tulisan ya, kan itu. Jadi saya misalnya kasih animasi untuk yang ini dengan klik animation ya, kemudian saya bisa pilih yang ini ya, ini. Jadi sudah saya kasih animasi satu aja, jadi yang lainnya monggo, jadi persilahkan kalau mau kasih animasi juga ya. Hai, ini sudah jadi untuk file yang siap untuk dipresentasikan ya, presentasikan. Jadi selanjutnya kita save dulu ya, kita save dengan cara di save saja. Kemudian kita cari di mana untuk tempat nge-save-nya ya, kita cari dengan judul ya praktik ya, praktik 13. Ya, kemudian nama kelas ya, kemudian ya saya mau save di apa namanya di drive saja, di drive. Save di sini ya, kemudian saya save ya, udah ini nanti tersimpan ya. Nah, jadi tersimpan di sini. Kemudian selanjutnya silahkan kita record ya, kita record untuk slide-nya. Caranya diklik slideshow ya, kemudian ya klik ya icon record ya. Dalam icon record ini kita akan membatasi, jadi maksimal dalam satu slide ya itu adalah 5 detik ya, 5 detik supaya percepat saja. Jadi kemudian kita record ya, kemudian ya record slideshow ya, otomatis dia akan apa namanya ya tampil di slideshow-nya, dia akan ke record. Slideshow-nya seperti ini ya. Kemudian di apa namanya kita mulai record untuk slideshow-nya ya. Ya, ini tampilan yang pertama ya, jadi untuk di slideshow-nya jadi sudah mulai jalan ya. Ini kemudian kita next ya, ini yang sudah keluar, kemudian kita next lagi ya, ini ya. Kemudian kita next lagi ya, kemudian kita next lagi ya, ini yang terakhir, kemudian kita end record ya, and so ya. Ya, setelah kita end record di sini kita cukup save saja ya, kita cukup save saja di recordnya, kita save ya, kita save nanti sudah otomatis ya untuk di save. Selanjutnya setelah kita save ya, selanjutnya kita ekspor ya, kita ekspor ya di dalam bentuk video. Caranya klik menu file ya, kemudian cari menu ekspor ya, ekspor. Kemudian setelah ketemu ekspor ya, kemudian ya pilih di create format ya di MP4 ya, MP4 ya. Setelah ketemu ya, kemudian ya quality presentationnya kita buat yang paling low saja. Nah, kita buat yang paling low ya. Kemudian mau dikasih nama apa ya, ini dikasih nama, kemudian kita ekspor. Nah, kita ekspor ya di hal yang sama, kita ekspor
Nah, kita tunggu processing di sini untuk ini proses untuk convert menjadi apa namanya file MP4. Nah, ya, file MP4. Nah, ya, MP4. Ini untuk menjadi file MP4. Nah, ini sudah. Nah, setelah itu coba kita lihat ya file MP4-nya. Ya. Nah, ini yang kita buat tadi. Nah, kita buat tadi. Coba kalau misalnya kita lihat jalankan. Ya. Ini di ya. Nah, ini di file tadi yang kita buat. Ya. Setelah kita rekam ini jadi MP4. Ya. Kalian jadi MP4 ya, jadi tidak PPTX lagi. PPTX lagi. Ya. Nah, ini udah seperti ini. Nah, oke. Dan jika sudah, silahkan ya file recordnya tadi ya Anda upload di YouTube Anda masing-masing ya. Kemudian silahkan Anda upload, Anda buka akun YouTube ya. Anda buka akun YouTube, kemudian ya silahkan Anda upload. Jadi caranya, jadi Anda bisa buka akun YouTube ya, klik ada di browser, kemudian cari di YouTube-nya. Ya. Jadi silahkan upload di YouTube-nya. Jadi kalau misalnya Anda belum masuk, belum login, di sini nanti akan diminta untuk sign in. Jadi silakan sign in dengan email yang Anda miliki. Ya. Jadi kalau sudah sign in, nanti akan keluar ini, ya, akan keluar ya tampilan seperti ini ya untuk di sign in. Kemudian Anda create video, ya, upload video, ya, upload video. Kemudian di select file ya. Kemudian cari video Anda tadi di mana. Oh, ini di Praktik 13 ya. Silakan di upload, open ya. Ya, silakan ini judulnya kalau belum sesuai kasih deskripsi ya terkait dengan di praktik Anda ya. Kemudian ya playlistnya ya, kalau tidak punya playlist tidak usah, tidak apa-apa ya. Kemudian Anda pilih yang yes for ya, made for kid yang untuk anak-anak ya. Kemudian klik next ya, klik next dan next ya. Ini kita publik ya, kemudian di publish ya. Nah, ini nanti copy linknya bisa di sini ya. Kita publish saja di sini ya. Publish. Nah, kita publish, ini kita copy linknya. Nah, copy link ya. Kemudian kita buka LMS ya, kita kembali lagi ke LMS. Nah, kita kembali ke LMS ya. Kita kembali lagi ke LMS ya. Kemudian ya dibuka kelasnya. Jadi kalau saya di sini saya mau buka kelasnya. Nah, saya buka kelas yang ini ya. Nanti di pertemuan yang ada itu, misalnya di pertemuan yang diminta ya, klik saja untuk yang di hasil ya. Kemudian di apa namanya. Nah, di sini kalau waktunya masih, kebetulan ini sudah selesai ya, udah selesai. Kemudian nanti Anda paste linknya di situ ya. Yang biasanya untuk upload Anda paste teksnya link tersebut ya, gitu. Jadi demikian untuk di pekerjaan di kegiatan kita, aktivitas kita, belajar kita pada hari ini, dan saya cukupkan ya. Selamat mencoba ya, selamat untuk mengerjakan tugas ya, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum mengerjakan tugas, dan semoga nanti ya tugasnya bisa berhasil ya untuk bisa dikirim ya, dikirim sesuai dengan waktu yang tersedia ya.
Oke, dan saya akhiri ya. Ini cukup saya akhiri, ini yang bisa ya, yang bisa. Nah, ini sudah tidak bisa. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.